Puji Tuhan, Shalom. Ya, selamat hari Natal. Masih panas katanya untuk mengucapkan selamat Natal. Bahkan sekalipun sudah melewati 2020, tidak ada salahnya untuk tetap mengucapkan selamat Natal. Bahkan lebih lagi, ada yang berkata sekalipun sudah melewati Januari, Februari, bahkan sudah Maret, tidak apa-apa untuk menyebutkan selamat Natal. Karena Yesus Kristus katanya harus tetap lahir di dalam hati kita. Amin. Puji Tuhan, saudara, di Natal yang kedua. Kalau kemarin sebenarnya Natal yang kedua, kalau umat-umat Tuhan masih beribadah, anggaplah ini Natal kedua. Kita beribadah di rumah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Baik, saya tidak akan panjang komentar lagi. Tak lupa saya ucapkan selamat datang Ibu kekasih yang boleh berkesempatan dengan kami beribadah. Ibu, terima kasih ya buat kehadirannya. Tuhan pasti memberkati Ibu. Baik saudara, kita akan buka Alkitab kita dan kita akan pelajari bersama-sama, dan kita mau tangkap apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Baik, kita akan baca di dalam Matius pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan bangkit berdiri seperti biasa, kita akan baca berbalas-balasan. Saya baca untuk ayat yang bernomor ganjil dan saudara baca ayat yang bernomor genap. Dan pada akhirnya kita akan baca bersama-sama. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian dia menyuruh mereka Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sengaja membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk beberapa hari ini, yang memang supaya kita juga boleh mengerti. Kalau hari ini hari Jumat kemarin tanggal 25, kita baca tentang kelahiran Tuhan, kelahiran Yesus Kristus,
Dan kemudian pada kesempatan ini kita berbicara tentang orang-orang Majus pasca kelahiran Tuhan Yesus. Dengan harapan supaya kita bisa memahami sedikit jalan ceritanya. Dan tentunya di dalam penyampaian saya tidak akan menggarap satu persatu ayat yang ada, sehingga bisa disimpulkan sebentar melalui beberapa poin yang ingin saya bagikan untuk menjadi berkat bagi saudara dan saya dan kita semua yang ada. Baik, poin yang pertama, saudara, pasca kelahiran Yesus Kristus, kalau kita perhatikan pada ayat yang pertama, di sana dikatakan seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Berarti sesudah Yesus dilahirkan, berarti kalau kita umpamakan atau kita istilahkan dengan bahasa yang lain, pasca kelahiran Yesus. Pasca kelahiran Yesus, saudara-saudara, maka ternyata ada orang-orang Majus yang datang dari timur untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka mencari-cari di mana keberadaan Sang Yesus Juru Selamat itu dilahirkan. Mereka adalah orang-orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan memang Alkitab tidak menjelaskan dari negeri apa mereka, orang-orang Majus, para Majus yang ada. Tetapi Alkitab menjelaskan mereka datangnya dari timur. Ada mungkin yang mengatakan kalau begitu mungkin saja dari timur Papua. Ya, tetapi yang pasti orang bisa beranggapan demikian. Namun satu hal, bahwa mereka datang daripada negeri bagian timur untuk mencari keberadaan Yesus yang sudah lahir, dengan satu tujuan untuk menyembah Yesus. Ya. Jadi setelah Yesus dilahirkan, orang-orang Majus datang untuk mencari, menyembah Yesus. Nah, kalau kita perhatikan dari persembahan yang diberikan ada 3 macam. Yang pertama emas, yang kedua mur, yang kedua kemenyan, dan kemudian ketiga mur. Ada 3. Ya, ada orang beranggapan juga bahwa yang datang adalah 3 orang Majus karena mengambil dasar daripada persembahan yang diberikan. Jadi mereka beranggapan ada 3 orang Majus. Karena memang di Bible juga tidak jelas mengatakan berapa orang Majus yang datang. Hanya memang kalau kita mengambil gambaran daripada persembahan yang diberikan, ya bisa saja kita beranggapan yang datang ada 3 orang Majus. Tetapi itu juga tidak begitu kuat, saudara-saudara. Karena ada banyak orang. Ada contohnya, misalkan ada orang saudara datang misalkan di pesta pernikahan, persembahan cuma 1, ya kan, kado cuma 1, tapi yang ikut 6 orang, 1 unit. Ya, jadi tidak bisa digambarkan atau diprediksi secara tepat bahwa orang Majus yang datang pada waktu itu 3 orang. Tetapi karena melihat jumlah persembahan yang mereka bawa, jenis persembahan yang mereka bawa, okelah, kita mengambil hipotesis awal atau keputusan awal lah bahwa yang datang 3 orang, atau mungkin lebih daripada 3 orang. Tetapi yang menjadi sorotan saya adalah bangsa Israel, bangsa Yahudi. Mereka adalah umat pilihan Tuhan, dan tidak mungkin jumlah mereka hanya 300 orang. Jumlah mereka tidak mungkin hanya 500 orang atau mungkin 1 juta orang. Tidak, lebih daripada 1 juta orang, atau mungkin lebih daripada 2 juta orang. Tetapi satu hal yang menjadi suatu perhatian yang miris menurut saya, ada begitu banyak umat pilihan, tetapi yang datang berjumpa mencari Yesus untuk disembah
dipertanyakan oleh Herodes kepada para ahli Taurat. Herodes bertanya, di mana dia akan lahir? Dan imam-imam memberikan jawabannya bahwa akan lahir di mana? Di tanah Yudea, di Bethlehem. Mereka tahu. Tetapi yang datang hanya 3 orang. Mungkin bukan 3 orang Majus yang ada, tetapi saya mau katakan hanya jumlah yang sangat sedikit. Bukan lain, Yesus Raja di atas segala raja, yang dengan misi utama untuk menyelamatkan umat Israel. Maka ada satu kalimat di dalam firman Allah yang mengatakan, aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Israel. Tuhan datang untuk mereka, tetapi penyambutan tidak ada. Tuhan datang dari tempat yang maha tinggi untuk menyelamatkan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, bahkan untuk mati menebus dosa mereka. Tapi kok tidak ada penyambutan? Tidak ada sambutan yang layaknya diterima oleh Raja di atas segala raja yang ditunjukkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Justru orang-orang yang tidak dikenal, yang tidak dicatatkan namanya, mereka berasal dari negeri yang timur, yang tidak disebutkan juga negerinya. Mereka yang tidak dikenal, mereka datang mencari Yesus yang sudah lahir untuk menyelamatkan dunia. Ini satu hal yang benar-benar, saudara, ya, menyakiti hati. Dia datang kepada umatnya, tetapi tidak ada sambutan dari umatnya. Dia datang untuk mengampuni dosa daripada umat-umatnya, tetapi umat-umatnya tidak datang untuk menyambut dia. Pasca kelahiran Yesus, hanya orang-orang Majus yang datang selain para gembala. Mereka datang, saudara, dari negeri timur yang saya katakan tadi tidak disebutkan namanya. Padahal kita semua tahu bangsa pilihan Tuhan itulah bangsa Israel. Di mana orang-orang Israel yang senantiasa berbicara di bait-bait Allah, yang ada di sinagog-sinagog pada waktu itu mengajarkan tentang Taurat Tuhan, tidak datang. Mereka yang berpakaian kelihatan seperti seorang pembesar di bait Allah, tapi mereka tidak nampak batang hidungnya di kandang domba untuk menyaksikan Yesus yang ada dan menyembah Sang Juru Selamat. Mereka tidak datang di situ. Hanya para Majus yang datang untuk menghampiri Yesus. Mereka datang dengan maksud yang sama, untuk menyembah Yesus Kristus. Mereka datang mencari, dan kemudian ketika mereka bertemu, mereka menyembah Yesus. Haleluya. Ya, pasca kelahiran Yesus Kristus, masih ada yang datang menyembah kepada Yesus. Itulah para Majus dengan jumlah bilangan yang jauh sangat sedikit. Hari Jumat kemarin, seluruh umat Kristiani yang ada di dunia, mereka merayakan, memperingati akan kelahiran Yesus. Tetapi pasca kelahiran Yesus menjadi satu pertanyaan, apakah mereka masih datang mencari Yesus? Atau sudah kembali kepada pekerjaan mereka, kesibukan mereka masing-masing? Saya bilang itu keterlaluan, saudara-saudara. Ya. Baru kemarin baru hari Jumat. Terus kemudian pada hari Minggu sekarang sudah tidak kelihatan untuk mencari dan menyembah Yesus. Itu terlalu, saudara. Ya. Terlalu jikalau ada seseorang berpikir bahwa pekerjaan yang terlalu penting di dalam hidupnya, daripada harus datang di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan karena kasih yang besar, kata firman Allah bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan, untuk mengampuni dosa, seperti yang saya sudah sampaikan pada hari kemarin pada saat kita memperingati kelahiran Yesus. Yesus datang. Ada apa, saudara? Ada janji apa? Yang pertama, saya katakan kemarin, ada
berlalu seperti angin begitu saja. Apabila tidak ada respon pasca kelahiran Yesus untuk datang mencari Yesus. Kalau cuma pada saat mendengar berita Yesus lahir, mereka bersuka cita. Kemudian Yesus sudah lahir, mereka tidak datang menyambut Yesus. Mereka tidak mencari Yesus. Mereka tidak datang menyembah Yesus. Sesungguhnya janji Tuhan tidak akan pernah menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Tidak akan menjadi bagian dalam kehidupan saya. Demikian pula saudara-saudara, apabila kita tidak datang untuk mencari Dia, apabila kita tidak datang untuk menyembah Dia. Jemaat Kurnia Presenter Yerusalem Baru, tanggal 25 kemarin, wah puji Tuhan, sampai kita kehabisan stok, hosti kehabisan. Karena memang kita prediksi seperti itu yang bakal hadir. Tapi ternyata roti habis, anggur masih banyak. Tanggung banget ngambil 2, ngambil 3 sekalian sama anggurnya supaya, iya kan? Jadi artinya ada begitu banyak yang hadir. Tetapi kemudian pasca memperingati kelahiran Yesus, pada kemana? Kok jadi kosong gitu? Di mana, kemana, di mana? Ya kan? Cari mana kagak ada, saudara. Baru kemarin hari merayakan Natal, baru saudara 2 hari dilewatin, sudah tidak ada. Bagaimana, saudara? Kalau sampai sudah 1-2 bulan, sampai 1-2 apa? Jangan sampai 2 tahun. Kalau 1 tahun pasti udah nunggu lagi. Udah 9 bulan, 10 hari baru muncul lagi. Astaga. Ibu bapak saudaraku, ya, kita melihat satu realita yang sangat menyedihkan, ya kan? Baru beberapa hari sudah tidak ada semangatnya, sudah tidak ada batang hidupnya, sudah tidak kelihatan untuk datang beribadah. Waduh, kalau model-model seperti ini, jangan ngambek, jangan salahin Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan kalau janji Tuhan gak jadi bagian kita. Ya, kita lebih gampang mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan suami, istri, anak-anak. Padahal maksudnya ketika kita tidak mendapatkan janji Tuhan, bukan persoalan utama hubungan kita dengan Tuhan sudah rusak. Kita harapkan janji Tuhan, kita mengharapkan ketenangan di tengah-tengah pandemi, nggak cari Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu, biarpun engkau makan vitamin A, B, C, D sampai Z, imun pun naik, tapi kalau kau nggak cari Tuhan, saudara, tidak akan ada ketenangan di dalam hatimu. Amin. Engkau mau makan makanan bergizi, 4 sehat, 5 sempurna, tambah 2 kali 3, 2 kali 4 kayak minum obat. Nggak mempan, saudara, kalau tanpa ada kedekatan dengan Tuhan. Makanya Daud, Anda pikir kalau Daud seorang raja makanannya itu biasa-biasa aja? Apa Anda pikir dia makan ikan teri Medan terus makan tongkol Manado terus, bubur Manado terus? Tidak, saudara, makanan seorang raja kita bisa prediksi. Dan bisa melihat bagaimana orang-orang Timur Tengah mau sarapan aja, saudara, itu ada satu apa? Bukan onta. Kalau ada burung apa tuh namanya? Gede banget, saudara. Ya di sini tuh. Ya kan? Makanan sajian bagi seorang raja, saudara. Tetapi dia tidak berkata dia kuat, dia sehat karena itu, tapi dia berkata dia kuat, dia tenang oleh karena kedekatan dia dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita tidak akan dapat ketenangan selain kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau engkau sudah mulai gelisah, sudah mulai bingung, aduh apalagi masuk awal-awal bulan atau tua-tua bulan, sudah mulai bingung, sudah mulai gelisah kayak Obi Mesak, lihat semut merah aja dia gelisah. Ya, kalau sudah mulai ada kebimbangan, berarti itu warning bahwa engkau sudah mulai tidak dekat sama Tuhan. Kalau engkau mau jalan ke
kaki aja sudah mulai merasa takut gitu. Ada rasa takut. Mau naik motor udah rasa takut. Aduh, melewatin jalan kemacetan, apalagi lewatin jalan cacing, ya kan? Waduh, kontainernya itu ya, ibu-ibu. Luar biasa. Kalau sudah ada perasaan takut, haleluya, itu warning bahwa kita mulai jauh dari Tuhan. Tidak ada ketenangan yang akan kita alami kalau hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan jauh. Yang kepikiran, gimana ya selesai pandemi ini, ya bagaimana ekonomi keluarga, studi anak-anak, udah deh, macam-macam yang dipikirkan. Ya, tidak ada ketenangan. Tapi kalau kita dengan Tuhan, engkau di dalam Tuhan, sekalipun tantangan pergumulan berat, saya rasa pasti akan ada ketenangan. Ya. Tetapi janji itu kita tidak akan temukan kalau pasca kelahiran Yesus aja sudah tidak kelihatan di gereja, sudah tidak kelihatan di dalam nuansa persekutuan dengan Tuhan. Tidak akan saudara kita alami. Janji-janji Tuhan itu tinggal janji yang tidak kita rasakan kalau sudah tidak ada pertemuan pasca kelahiran Yesus. Bahkan saya ingin berkata lebih daripada itu, saudara. Bukan cuma seperti demikian terus kita mengalami janji Tuhan. Kita melihat ada janji Allah yang begitu luar biasa ketika kita beribadah kepada Tuhan. Firman Allah berkata, ibadah itu mengandung janji. Bukan cuma untuk hidup ini, tapi hidup yang akan datang, saudara. Bahkan Keluaran 23-25 di sana dikatakan, apabila kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka roti dan air diberkati dan penyakit dilalukan. Dan saya sering mengalami itu, saudara. Ketika saya sakit, sebenarnya lemas, tidak mau berbuat sesuatu, apalagi mau beribadah. Tapi saya bertindak di tengah-tengah ibadah, saya merasakan ada lawatan dan kesembuhan yang Tuhan buat atas saya. Itu berkali-kali, bahkan saudara sakit gigi pun saya pernah ngerasain. Bapak Wakil Gembala Kurnia, Bapak saya berkatakan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kalau saya sih beda. Dua-dua sakit, mending kagak ada, saudara. Tapi kalau disuruh milih, ya lebih baik sakit hati. Bagaimana Bapak Seti? Kemarin beliau sakit gigi, jadi nyanyi terus. Tapi untuk Tuhan dia keluarkan juga. Saudara, sulit, ya, sangat sulit kalau misalkan kita tidak ada tindakan. Tetapi kalau ada tindakan, kita pasti akan melihat bagaimana Tuhan berperkara. Pasti ada lawatan Tuhan, pasti ada kesembuhan. Tetapi pertanyaannya, persoalannya, bagaimana ibadah kita? Bagaimana cara kita menghampiri Tuhan? Bagaimana cara kita untuk menyembah Tuhan? Nah, itu persoalannya. Tuhan berjanji ya dan amin. Kalau Tuhan menyampaikan itu pasti jadi Pernah nggak kita baca di dalam Alkitab, Tuhan lihat terang dan dia bilang jadilah terang, tiba-tiba gelap muncul. Tuhan dilihat binatang yang begitu bagus, Tuhan bilang jadi. Waktu Tuhan bilang binatang jadi, apakah tumbuhan yang muncul? Tidak, saudara. Kalau Tuhan berkata itu pasti jadi seperti itu. Ketika Tuhan berkata, ketika engkau beribadah dengan sungguh, roti dan air diberkati dan penyakit dilalukan, itu akan terjadi seperti demikian. Bukan sebaliknya. Bukan justru kita tidak semakin merasa berkat Tuhan, bukan justru kita merasa bahwa saya selalu mengalami seperti ini dan seperti itu. Ada sesuatu tentunya yang perlu kita introspeksi, evaluasi, dan kita perbaiki. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin untuk kita semua. Ya. Tapi persoalannya ya tadi, cara kita mungkin perlu diubah. Ya bukan tata cara yang diubah, tetapi cara atau sikap hati kita menghampiri Tuhan. Kalau sikap hati kita datang seperti hati daripada para majus, mereka akan menemukan Tuhan dan mereka akan pulang dengan damai, mereka pulang dengan sejahtera daripada Allah. Kalau sikap hati mereka benar datang menghadap Tuhan. Kalau sikap hati yang salah, ya tentu saudara, engkau berulang-ulang beribadah, Tuhan tidak akan mendengar.
seberang selalu menghimbau untuk perbaiki sholatmu. Kalau kita perbaiki ibadah kita, bukan tata cara ibadah kita, ya, tetapi cara kita menghampiri Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-22 kalau saya tidak salah, atau 28. Hampirilah Tuhan dengan takut dan gentar. Ada perasaan takut dan gentar, ada perasaan kita menghargai Tuhan, bahwa saya datang untuk Tuhan loh, saya melayani untuk Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan, saya datang beribadah sekali lagi untuk Tuhan. Ya. Sikap hati kita kembali untuk kita fokuskan kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian bukan cuma sikap hati kita yang kita fokuskan kepada Tuhan, tetapi keadaan hidup kita yang perlu pun kita ubah, supaya ibadah raya kita, pertemuan-pertemuan kita, kata Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan bilang mereka beribadah, tetapi tahu nggak saudara, ibadah mereka menjadi kekejian di mata Tuhan. Itu serem. Coba kita baca Yesaya pasal 1. Baca Yesaya 1 itu ayatnya yang berapa? Yesaya 1 kita baca ayat 12 mulai. Ayat 12 dalam terjemahan lama. Apabila kamu datang hendak menghadap hadiratku, siapa gerangan sudah menyuruhkan kamu menjejak halamanku? Ya, kalau terjemahan baru, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Ayat 14. Ayat 14, segala bulanmu baru dan segala masa raya kamu yang tertentu itu kebencian kepada hatiku dan suatu keberatan kepadaku, penatlah aku menyabarkan dia. Nah, saudara, agak susah kalau kita mau itu ya. Ya, kita pakai terjemahan baru. Perhatikan ayat 14. Perayaan-perayaan bulan baru, ini ibadah raya. Dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, itu ibadah-ibadah tetap yang dilakukan. Aku apa? Benci. Waduh. Aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Itu kalimat yang Tuhan sampaikan. Bahkan ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, kehidupan mereka tidak diubah. Ya. Kerohanian mereka tidak nampak. Mereka tetap saja dengan kefasikan-kefasikan mereka. Sekalipun beribadah berulang-ulang, sekalipun berdoa berkali-kali, Tuhan tidak dengar. Jadi haraplah kita mengerti. Biarpun kita sudah berdoa, tetapi kalau misalkan masih ada kesalahan yang sama, dosa yang sama yang kita lakukan, maka ternyata itu jadi penyebab Tuhan tidak dengar. Karena ternyata itu menjadi suatu kebencian di mata Tuhan dan menjadi beban bagi Tuhan, dan Tuhan tidak tahan melihatnya. Makanya di dalam pengkhotbah dikatakan, sebelum kita melangkah ke rumah Tuhan, perhatikan dulu. Pengkhotbah 4 ayat 17. Coba kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 17. Benar nggak sih? Iman baru itu. Ayo ibu silakan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar Allah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka itu tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, makanya Tuhan ingatkan, jaga langkah kita
untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, makanya saya senang sekali ada kesaksian ibu-ibu. Sebelum dia datang beribadah, segala sesuatu sudah dipersiapkan. Dipersiapkan dari 1 hari atau 2 hari sebelum dia datang beribadah. Itu betul-betul saudara maksimal untuk Tuhan. Ya, masalah kalau misalkan kita punya niat untuk beribadah, tetapi segala sesuatu nanti kita persiapkan pada waktu hari Minggu. Ya, karena terburu-buru kita lupa, baju udah digosok, maksudnya disetrika, udah dipakai, jam udah mepet, pas sampai ke gereja, nengok ke bawah, ternyata 1 kancing copot. Kadang-kadang buru-buru masih puji Tuhan kalau kancing yang copot, tapi kalau resleting yang copot, gimana? Iya kan? Karena buru-buru saudara. Akhirnya pendeta yang khotbah kebetulan perempuan yang khotbah nggak fokus tadi, kan mengganggu. Iya. Apalagi karena buru-buru, ya udah apa aja yang ada, yang penting ada celana bahan, pokoknya celana bahan. Nggak tahu robek di belakang. Pas berdiri memuji Tuhan semangat luar biasa, yang di belakang udah ketawa ketiri. Orang bilang kenapa dia ketawa? Lu aja deh yang lihat. Apa sih Pak itu? Waduh, ternyata ada kebocoran. Ya, jadi alangkah baiknya dipersiapkan saudara dari malam, ya kan? Iya dong. Jangan nanti, kayak suka marah kalau misal bukan marah sih, ngingetin. Jangan nanti gosok baju nanti kalau sudah pada hari Minggu. Nggak sempat pasti deh. Pasti banyak hal yang akan terlupakan. Ya, jadi malam atau besok sudah disiapkan. Semuanya dipersiapkan. Persembahan juga dipersiapkan. Kalau perlu dikasih di amplop. Amin. Iya, nggak peduli berapa pun, taruh aja di amplop. Biar harga amplop yang lebih mahal, taruh aja di amplop. Iya kan? Nanti buru-buru saudara, kadang-kadang kita dapat sempat ngisi sampai di gereja persembahan, ampun Tuhan, semua saku sudah ditutup, kagak ada. Tidak ada. Semua saku sudah, saku atas, saku bawah, semua sudah tidak ada. Sampai kaos kaki dibuka, yang cadangan maksudnya, tempat-tempat cadangan dibuka kagak ada saudara, kan malu sendiri. Akhirnya sorry. Ya, kan malu sendiri. Ya ada sih memang saudara yang pura-pura yang begitu. Udah begini, waktu kata ada satu kali KKR di Tanjung Priok. Tanjung Priok KKR waktu itu. Saya kebetulan ikut diajak. Memuji Tuhan, luar biasa saudara. Praise and worship gitu. Pas persembahan, oma-oma pada kamar mandi dulu. Oma-oma pada kemana? Kamar mandi saudara. Saya nggak ngeh kalau dia mau ke kamar mandi beneran gitu kan ya. Nanti muncul sesudah persembahan. Waktu pertama kali saya, ini Natal pertama, ini mungkin betul ya kamar mandi. Saya heran, sampai 3 malam KKR begitu terus saudara. 3 malam. Kalau cuma 1 malam saudara, pas persembahan lu kabur ke kamar mandi, orang ngerti. Benar ini. Tapi saudara, kalau sampai 3 malam tiap kali mau persembahan, lu cabut kamar mandi, itu nggak beres. Orang tahu saudara. Ya, oke lah kalaupun manusia nggak tahu. Lu pikir Tuhan nggak tahu? Gitu kan? Ampun, ini memperdaya Tuhan. Malaikat bilang, bos, dia memperdaya engkau. Habisin aja. Untung aja nggak begitu ya. Saudara, yang paling parah yang pernah beredar di media sosial, bukan ngasih persembahan, ngambil persembahan. Pernah lihat itu? Masukin itu, tapi lama banget. Waduh, saudara.
Makanya kalau kasih persembahan lagi acara besar, itu dilihatin, nggak apa-apa dilihatin aja. Nggak apa-apa dilihatin aja. Etikanya kan kita kadang-kadang malu kan, nggak enak jaim. Lu begitu habis. Iya, salah orang habis. Pas itu lah, kok kagak ada. Iya, dibongkar-bongkar dilihat kan. Kagak ada lah, kagak ada. Iya, pas yang terakhir diambil semua. Dicomot, jadi nggak apa-apa kasih persembahan mungkin aja. Kasih lama banget. Berapa sih Pak mau kasih? Iya, tungguin, tengokin nggak apa-apa. Dia belum kasih jangan jalan dulu, jangan dulu, tunggu media kasih. Biar kapok, depan-depan belajar siapin dari malam hari. Tungguin, Susunan tungguin lu, tungguin. Gak ada apa-apa yang mau kasih gopek gak apa-apa, tungguin aja. Haleluya. Saudara, jangan karena persembahan ya kamar mandi. Hanya balik udah selesai firman. Tawat. Seperti itu, saudara. Ya, kalau kita belajar untuk ubah ibadah kita, saya yakin Tuhan pun memperhatikan setiap persembahan kita. Ya, saya tidak mengatakan kalau kau nggak punya, saudara, ya kalau nggak punya nggak apa-apa. Karena kita juga ada cara di sahabat, ada cara yang memberikan seduit. Ketika murid-murid bertanya siapa yang paling besar, ya janda itu. Nggak apa-apa karena dia telah memberikan semua yang ada kepadanya. Engkau memberikan persentase yang terbesar ketika itu yang kau punya udah nggak apa-apa, mau cuma begitu. Tapi perbaikilah ibadah kita dengan hormat dan takut akan Tuhan. Dan perhatikan langkah kita sebelum kita datang beribadah. Sudah rapi belum? Ya, jangan sampai seperti saya katakan tadi ada kebocoran, ya kan? Jangan sampai pernah ada pengalaman, saudara. Pendeta ke gereja, ampun deh saudara pulang-pulang tinggal kaos kaki. Kenapa? Udah bolong, udah banget. Yang malu juga saudara pakai sepatu udah lubang, ya kan? Udah kayak buaya gitu. Yang malu ya, lepas aja dari jalan kaki. Untung aja gak pakai jas. Haleluya. Kalau mau olahraga gak masalah, pulang-pulang gak bagus, gak bawa sepatu. Tapi kalau ke gereja pulang-pulang tinggal terus kaki, mana? Makanya diperhatikan baik-baik. Oke? Perhatikan langkah kita sebelum kita beribadah. Jadi hal yang pertama saya ingin sampaikan, mari kita perbaiki ibadah kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saat penyembahan jangan sibuk lihat orang. Udah punya bahasa belum ya? Sibuk lihat orang berbahasa roh. Bahasa rohnya apa bukan? Agak usah pusing, saudara, ya kan? Penyembahan gak usah lihat orang ini berbahasa roh. Lama-lama tanya bahasa apa ini? Roh setan, roh manusia, roh Tuhan. Kalau jadi juri sih kayak Indonesian Idol. Udah lihat aja, janganlah, saudara. Kalau penyembahan fokus aja penyembahan sama Tuhan. Bilang haleluya juga tidak persoal kalau kau belum punya bahasa roh. Enggak usah minder, apalagi coba-coba. Gue coba deh, kayaknya bisa. Lal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 a. Seperti saya bilang dulu kan, supaya nggak ketahuan dia nyiplak. Yang satu kan lucu jadinya. Ya teman saya pernah bilang cicak, bukan cicak, tita yang di belakang didi. Cicak, didi. Jadi saya ingin sampaikan, menyembah fokus aja. Ya, mau dia tita kayak kalau itu bahasa yang Tuhan berikan, udah nggak apa-apa. Lu nggak usah sibuk gini. Ya kan? Dia mau singa bala. Ya udah lu nggak usah pusing. Dia lama-lama kok lumba-lumba. Biarin aja. Ya kan kalau dia salah itu urusan dia sama Tuhan. Ya kan? Sila bala. Yang lain si lumba. Karena mau supaya kelihatan berbahasa, nggak usah ikutin. Bahasa itu diberikan sama Tuhan, diberikan sama Roh, bukan dipelajari. Karena gengsi nggak punya bahasa Roh. Emang lu doang punya bahasa Roh? Lu laba-laba, gua lumba.
Ya, ya kita bilang sama Tuhan anak manusia. Tapi kalau kita menghujat anak manusia masih ada ampun. Tapi kalau menghujat Roh Kudus itu nggak ada ampun, saudara. Ya biarin aja, nggak usah sibuk dibahas apa bukan. Akhirnya gara-gara itu nggak ibadah. Gara-gara itu deh, mulai besok gua tidak lagi mau ibadah bersama pendeta David Sepak. Apaan tuh bahasa Arab? Mending gua bahasa apa tuh? Bahasa apa? Mending gua bahasa Medan aja. Masih bahasa Medan yang lebih bagus daripada bahasa. Mending gua bahasa Manado aja. Pangan apa kita apa udah pasti les. Itu kan. Saudaraku, bahasa roh itu Tuhan berikan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita dengan apa yang Tuhan berikan. Yang penting sikap hati ini terfokus gak sama Tuhan. Jangan engkau merasa belum punya bahasa roh, jadi saya gak mau ikut menyembah. Jangan. Bilang haleluya. Tuhan ajarkan bilang haleluya. Haleluya artinya puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetapi hatimu itu betul-betul dekat, hancur sama hancur di hadapan Tuhan. Itu paling penting. Ya, bukan persoalannya kalimat buset, di bahasanya udah berapa, udah berbagai-bagai bahasa. Lu bangunin dia, udah punya berapa bahasa lu? Ya kan kadang begitu kan, orang tuh bahasa bukan cuma satu, saudara, banyak berbagai-bagai bahasa. Makanya dalam terjemahan dan karunia lidah, bahasanya sampai banyak nih. Ini bahasa Cina, dia pindah ke Hong Kong, dia pindah ke Taiwan, dia pindah ke bahasa Dayak, bahasa pedalaman, apalagi itu bahasa pedalaman Papua. Udah, saudara, luar biasa, itu banyak sekali yang bisa Tuhan berikan. Tapi kita nggak usah sibuk nih. Mungkinnya bukan dari Tuhan. Yang paling penting kita perbaiki penyembahan kita. Penyembahan kita perbaiki. Nggak usah pusing dengan orang lain. Mari pusing dengan diri kita sendiri. Ya, pusing aman dengan orang lain. Aman aja nggak pusing. Kecuali sakit kepala baru dia pusing. Ya, fokus sama Tuhan. Ya kan? Biar kata-kata udah begitu ya, Mat ya. Masih banyak yang lain. Haleluya. Pokoknya tetap semangat. Cari Tuhan, siapa tahu hatinya tersentuh lagi. Biar dia berkata tidak, tapi kalau Tuhan bilang yes, ya kan? Doakan aman. Okta. Doakan. Kalau Tuhan berbicara, tiada yang mustahil. Amin. Amin, anak muda. Jangan terlalu pusing dengan itu. Pokoknya Tuhan punya urusan itu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi perbaiki ibadah kita kepada Tuhan. Jangan sama juga seperti selain para Majus, pasca kelahiran Yesus, ada juga yang ingin datang kepada Yesus. Ada juga yang ingin mencari Yesus. Ya. Ternyata dalam pembacaan firman Tuhan adalah Herodes ingin datang mencari Yesus. Dia juga ingin datang untuk berjumpa dengan Yesus. Dia juga ingin datang untuk menemui Yesus. Ya, saudara, sekali lagi, tapi ada perbedaannya. Ketika para Majus mereka datang dengan niat untuk menyembah Tuhan, tapi Herodes datang bukan dengan niat untuk menyembah Tuhan, tapi dia niat untuk menghabisi Yesus, untuk membunuh bayi Yesus. Ya, seperti ini saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Kebanyakan orang-orang yang ada di luar sana, ya, tanpa mereka sadari ada kematian rohani yang terjadi. Tapi saya berdoa kita semua di sini sehati, kita sama-sama saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita dijauhkan daripada roh Herodes yang ingin menghabisi bayi-bayi rohani, menghabisi akan kelahiran rohani. Saya percaya dengan begitu besar perhatian Tuhan kepada kita akan membuat kita semakin bersatu di dalam Tuhan. Saya berharap 2021
keadaan kita semakin baik, persatuan kita semakin kuat, kasih kita terhadap sesama semakin bagus dibandingkan 2020 yang ada. Kita keluarga, kita saudara bersaudara dalam Tuhan. Setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya kekurangan, tapi jangan jadi kekurangan dan kesalahan orang lain untuk merusak persahabatan kita, saudara persaudara kita di dalam Tuhan. Kita mau rekat karena tentunya setan paling tidak suka ketika anak-anak Tuhan berada dalam keadaan yang selalu dalam keadaan yang berselisih. Tetapi setan akan selalu stres kalau kita selalu dalam keadaan berkasih-kasih atau kasih persaudaraan ada di dalam kehidupan kita. Ya, itu harapan kita ke depan, supaya setiap kita yang datang beribadah, setiap kita yang datang di kurnia presenter, setiap orang yang mendengar kurnia presenter dan mereka datang beribadah, semata-mata mereka datang untuk fokus menyembah Tuhan, fokus mencari Tuhan, bukan datang untuk mencari Pak Gembala, mencari Ibu Lili, mencari Pak Sepril, mencari Iya. Saudara, kita belajar sama-sama. Ya, fokus kita kepada Tuhan. Sampai pernah Ibu Lili bilang begini, di pendeta-pendeta mau mencari muka sama Ibu Lili. Ibu Lili bilang, gua aja nyari Tuhan, Pak. Mereka pendeta-pendeta sibuk nyari Ibu Lili, tapi Ibu Lili cari Tuhan. Luar biasa, ya kan? Makanya Ibu Lili paling tidak suka kalau misalkan ada jabatan-jabatan, misalkan di ketua penasehat panitia Natal Gereja Segala Bangsa DKI Jakarta. Aduh Pak, tolong bilang dihapus Pak. Tolong bilang dihapus. Aduh gak usah itu saudara, kalau Bapak itu suruh gak mungkin yang waktu itu datang. Tiba-tiba pemasangan lilin selanjutnya dipasang akan dinyalain oleh Ibu Lili Kurniawan. Aduh Pak, siapa yang bilang Pak? Siapa yang bilang Pak? Aduh Bu, saya juga gak tahu, tiba-tiba udah ada di data. Gak bisa saya wakilkan masalahnya, jadi harus pergi. Nah, rasanya mau dipasang semua ya Bu ya. Lilin di sini, ada di sini. Tetapi kita mau belajar, saudara yang terkasih, kita fokus untuk Tuhan. Ya, kita mau datang seperti orang Majus dengan segala kesederhanaan kita. Kita mau buat seperti yang dilakukan orang Majus. Dan yang terakhir 1 menit saya ingin sampaikan, yang dilakukan oleh orang Majus pasca melahirkan, Yesus melahirkan, mereka tak lupa membawa persembahan mereka. Ini yang harus saya koreksi. Mereka membawa persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Alkitab memang berkata, jangan engkau menghampiri hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Tetapi menghampiri hadirat Tuhan dengan tangan yang berisi pun, saudara, itu harus diperhatikan. Jangan karena engkau membawa emas, jangan karena engkau membawa kemenyan, jangan karena engkau membawa mur, terus engkau tidak memperhatikan sikap hatimu, maka apa yang engkau lakukan itu pun akan menjadi batu sandungan bagimu. Engkau bawa emas, kemenyan, dan mur, tetapi engkau tidak membawa seperti yang Tuhan inginkan. Engkau membawa itu dengan keadaan, posisi, kondisi imanmu yang benar, taat pada firman, itu pun saudara akan berpengaruh. Bahkan Tuhan tidak akan menerima persembahan kita. Bukan persembahan emas, kemenyan yang terbaik saja yang Tuhan inginkan. Sesudah persembahan yang terbaik yang kita berikan, kita perlu bawa dengan hati dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, persembahan kita nggak diterima sama Tuhan. Coba kita lihat kembali Yesaya 1. Yesaya pasal pertama tadi, pada ayatnya yang ke ayat yang ke 11.
sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Padahal saudara, domba-domba jantan, lembu jantan yang dikatakan di situ itu lembu gemukan, berarti yang terbaik. Tetapi saudara yang terkasih, di sini dikatakan tidak kusukai apabila kamu datang untuk menghadapi hadiratku. Siapa yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya ada kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Dan itulah Tuhan katakan sebagai kejijikan. Apapun yang kita persembahkan, sekalipun yang terbaik, maka itu tidak bisa menandingi akan orang-orang yang mau hidup di dalam ketaatan. Tuhan lebih suka ketaatan kedengar-dengaran daripada korban itu. Jadi ketika kita membawa persembahan, apapun yang engkau persembahkan kepada Tuhan, barengilah dengan kehidupan yang mau dengar-dengaran kepada firman Allah. Barengi saudara dengan ketaatan yang mau taat kepada firman yang sudah Tuhan sampaikan. Sehingga ibadah, sehingga persembahan yang kita berikan benar-benar akan berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga persembahan yang terbaik yang sudah engkau berikan di hadapan Tuhan, itu akan naik bagaikan dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Tuhan mengingat Kornelius itu lantaran persembahannya berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan akan kaum keluarganya. Persembahan yang berbau harum pasti menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang berbau harum bukan cuma karena emas, kemenyan dan mur, persembahan yang terbaik, tapi persembahan yang dilakukan karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Ketika kita taat, ketika kita setia kepada Tuhan, maka persembahan kita selalu akan berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, dan biarlah pesan-pesan firman Allah yang sudah kita terima pada kesempatan ini, pasca kelahiran Yesus, akan membuat kita semakin sungguh mencari Tuhan, semakin menghormati Tuhan, memperbaiki ibadah kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kedua, kita membetulkan atau memperbaiki persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, bukan cuma yang terbesar, terbaik yang kita punya, tetapi kita mau fokus kepada kehidupan yang dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga setiap persembahan yang engkau berikan sekecil apapun itu naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita buka hati untuk Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita perbaiki ibadah kita, kita perbaiki sikap hati kita juga di saat kita menyembah Tuhan.